Abu Bakar Siddiq memberikan pendapatnya. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, iman itu lebih cantik daripada mangkuk yang cantik. Orang yang beriman itu lebih manis daripada madu. Dan mempertahankan iman itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Artinya apa? Konsisten kita terhadap keimanan, konsisten kita terhadap agama Islam itu, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ternyata itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man shallal isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'ah faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang mengerjakan ibadah salat isya secara berjamaah, maka nilainya sama mengerjakan salat sunnah separuh malam. Dan barang siapa yang mengerjakan ibadah salat subuh secara berjamaah, maka nilainya sama mengerjakan salat sunnah semalam penuh. Kemudian salawat beriringan salam, tak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus Masjid Jami' Hasanuddin Sabihisma Rabbikal A'la beserta seluruh jajaran kepengurusannya, yang sama-sama kita hormati kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Adapun judul kajian kita pada subuh hari ini, manisnya iman lebih manis daripada manisnya madu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasannya ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya bisa kita merasakan manisnya keimanan. Yang pertama,
kita harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mencintai Allah? Dengan kita mengerjakan seluruh perintah Allah dan dengan kita meninggalkan seluruh larangan Allah. Kemudian yang kedua, dengan kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Kita harus menjadikan Rasulullah sebagai panutan kita. Kita harus menjadikan Rasulullah sebagai idola kita. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang mencintai karena Allah dan barang siapa yang membenci karena Allah, maka berarti kita telah menyempurnakan keimanan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka inilah 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa merasakan manisnya keimanan. Ketahuilah, keimanan itu memiliki rasa manis yang dapat dirasakan oleh hati manusia. Sama halnya dengan lidah kita bisa merasakan manisnya madu. Ketika lidah kita sedang sakit, madu yang manis bisa terasa pahit. Ketika lidah kita sedang sakit, gula yang manis juga bisa terasa hambar. Maka begitu juga dengan hati kita. Ketika hati kita sedang sakit, maka hati kita juga tidak bisa merasakan manisnya keimanan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, diceritakanlah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan pergi bertamu ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang mana Ali bin Abi Thalib ini merupakan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena anak Rasulullah yang bernama Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Sesampainya di rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dihidangkanlah oleh Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkuk yang cantik, kemudian ada madu. Ketika Fatimah menghidangkan mangkuk yang cantik, di dalam mangkuk yang cantik itu terdapat sebuah madu. Tiba-tiba saja jatuhlah sehelai rambut. Jadi ada 3 buah benda, mangkuk yang cantik, kemudian ada madu, kemudian di dalamnya ada sehelai rambut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, "Ya sahabat, ada 3 buah benda di hadapan kita." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada para sahabat untuk memberikan pernyataan, untuk memberikan pendapatnya terhadap ketiga benda ini. Di dalam mangkuk yang cantik ada madu, akan tetapi ada sehelai rambut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar Siddiq memberikan pendapatnya. Apa kata Abu Bakar Siddiq? "Ya Rasulullah, iman itu lebih cantik daripada mangkuk yang cantik. Orang yang beriman itu lebih manis daripada madu. Dan mempertahankan iman itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut." Artinya apa? Konsisten kita terhadap keimanan, konsisten kita terhadap agama Islam itu, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ternyata itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab juga memberikan pendapatnya. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? "Ya Rasulullah, kerajaan itu lebih cantik daripada mangkuk yang cantik. Raja itu lebih manis daripada madu. Dan menjadi raja, menjadi seorang pemimpin yang adil,
menjadi seorang pemimpin yang benar-benar bijaksana, ternyata itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja itu merupakan cita-cita yang sangat mulia. Akan tetapi menjadi seorang pemimpin yang benar-benar adil itu ternyata lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tersenyum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan juga mengemukakan pendapatnya. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Utsman bin Affan, ilmu itu lebih cantik daripada mangkuk yang cantik. Orang yang menuntut ilmu itu lebih manis daripada madu. Dan orang yang mengamalkan ilmunya itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, memiliki ilmu yang banyak itu merupakan cita-cita semua orang. Semakin banyak ilmu seseorang, tentunya orang itu akan semakin mulia. Akan tetapi Bapak dan Ibu, semakin banyak pula ilmu yang kita miliki, tentunya semakin banyak tuntutan bagi kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Artinya apa? Seberapapun ilmu yang kita miliki, yang terpenting adalah bagaimana cara kita mengamalkan terhadap ilmu yang telah kita miliki. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah kembali tersenyum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mengemukakan pendapatnya. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, tamu itu lebih cantik daripada mangkuk yang cantik. Menjamu tamu itu lebih manis daripada madu. Dan membuat tamu senang sampai ke rumahnya, ternyata itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata tamu itu merupakan raja. Kita harus menghormati dan harus menghargai tamu. Ketika tamu datang ke rumah kita, maka buatlah tamu itu senang. Terkadang Bapak dan Ibu, ketika tamu datang ke rumah kita, kita tidak mau membukakan pintu rumah kita. Ketika tamu sudah masuk ke dalam rumah kita, kita tidak memperlihatkan wajah, kita tidak memperlihatkan senyuman. Dan terkadang kita sudah menanyakan kepada tamu itu, kapan pulang, kapan kembali. Padahal membuat tamu itu senang sampai pulang ke rumahnya, itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tersenyum Bapak dan Ibu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada anaknya yang merupakan Fatimah, satu-satunya wanita yang ada di rumah itu. Kemudian Fatimah juga memberikan pendapatnya. Apa kata Fatimah? Ya Rasulullah, seorang wanita itu lebih cantik daripada mangkuk yang cantik ini. Wanita yang mengenakan purda itu lebih manis daripada madu. Dan mendapatkan seorang wanita yang tak pernah dilihat oleh orang lain kecuali oleh mahramnya, ternyata itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya mendapatkan seorang wanita yang soleha, wanita yang mampu menjaga pandangannya dari laki-laki yang bukan muhrimnya, ternyata itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tersenyum. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, Rasulullah sendiri juga mengemukakan pendapatnya. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, seseorang yang mendapatkan taufik untuk beramal itu lebih cantik daripada mangkuk yang cantik. Kemudian orang yang beramal dengan amal yang baik itu lebih manis daripada madu. Dan ternyata beramal dengan ikhlas
itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambut. Bapa-bapa dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Yang pertama adalah bagaimana cara kita konsisten terhadap keimanan kita, bagaimana cara kita tetap senantiasa untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja yang adil dan bijaksana. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Kemudian yang keempat, bagaimana cara kita memuliakan seorang tamu, bagaimana cara kita memupuk tali silaturahmi kita. Kemudian yang kelima adalah bagaimana menjadi seorang wanita yang mampu menjaga pandangannya dari laki-laki yang bukan muhrimnya. Dan yang keenam, bagaimana cara kita beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah kajian yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan atas apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita, dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan. Untuk kesempurnaan majelis, kita tutup kajian kita dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.